Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan kita pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini karena Tuhan mengasihi kami. Ajari kami untuk terus mengasihi-Mu dengan sungguh, di dalam melakukan segala yang baik yang berkenan kepadamu. Tuhan, ajari kami untuk dapat menjalani hari-hari hidup kami di dalam rasa syukur dan harapan yang teguh kepadamu. Dan biarlah kami diajar dan dituntun oleh firman-Mu setiap hari. Dan hari ini kami pun akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 21 Februari 2025, tertulis dalam kitab Injil Lukas, pasal 21 ayat 3 dan 4. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Gabe didok iba nama, situ do hatak kon tuhamu, kumodang do na nidabuhon ni nama balu na pogosan sian saluhut nai. Aisa sude nasida sian lobi-lobi nasida bedo di dabuhon. Alai ia parupuanan sian pogos naido di dabuhon sasude na pineop nai. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dulu waktu saya sekolah minggu sebelum memberikan persembahan, kami selalu menyanyikan lagunya yang demikian. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Begitulah anak sekolah minggu bernyanyi ketika hendak memberikan persembahan. Ya, anak sekolah minggu tentu tidak bisa memberi lebih. Pemberian mereka memang sangat sedikit sekali, artinya nominalnya sangat kecil karena mereka belum bekerja. Persembahan mereka masih diberikan oleh orang tua. Tetapi berbeda dengan kita yang dewasa, bukan? Persembahan kita tentu tidak sama dengan persembahan sekolah minggu. Tapi apakah menjadi kesamaannya? Kita memberikannya dengan sukacita, dengan rasa syukur, dan kita memohon Tuhan berkenan atas persembahan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini secara khusus Injil Lukas pasal 21 ini dimulai dari ayat 1 sampai ayat 4 berbicara tentang persembahan seorang janda miskin. Seorang yang tidak mampu secara finansial, seorang yang sangat lemah, yang tidak punya kekuatan untuk membela dirinya. Dengan segala keterbatasannya, dengan segala keberadaannya, dia memberikan semua yang ia punya. Jadi jika kita sekarang hidup di zaman ini, kita katakan kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati, tentu Tuhan melihat pemberian itu kita berikan dengan rasa syukur,
atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua orang yang memberikan persembahan. Seorang yang kaya yang berkelimpahan dan seorang janda miskin yang berkekurangan. Tapi lihatlah bagaimana Yesus menilai mereka di dalam pemberian persembahannya. Dalam ayat keempat dikatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi di dalam kekurangannya, disitulah kekayaan yang ia punya. Jadi semua yang dia punya, seluruh nafkahnya dikatakan, atau mungkin setelah dia memberi persembahan, dia tidak makan lagi, dia berikan untuk Tuhan. Disinilah nilai ketulusan, nilai dari pemberian persembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Bukan dari yang lebih kita punya, tetapi kita memberikan secara maksimal yang bisa kita beri untuk Tuhan. Saudara, persembahan itu adalah wujud aplikasi dari rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah kita terima di dalam kehidupan. Jadi setiap orang yang memberikan persembahan adalah orang yang telah lebih dulu menerima berkat daripada Tuhan. Terlepas besarannya seberapa. Tetapi bagaimana kita mensyukuri berkat kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita? Kita tunjukkan di dalam wujud persembahan kita kepadanya. Persembahan kita bisa melalui gereja. Persembahan kita bisa dengan menolong orang-orang susah. Tapi lakukanlah itu di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar seperti apa kita memberi persembahan kepada Tuhan. Apakah sisa-sisa dari yang kita punya, atau kita memberikan secara maksimal apa yang kita punya untuk Tuhan? Mari kita merenungkan apa yang sudah kita perbuat di dalam pemberian persembahan ini. Jika masih ada di antara kita memilih nilai yang paling kecil untuk diberikan menjadi persembahan di tengah-tengah gereja, atau ada orang yang memberi dengan sungut-sungut, dia tidak suka cita, mari kita merenungkan wujud persembahan yang sesungguhnya. Persembahan yang sesungguhnya adalah persembahan yang terbaik. Bukan soal nominalnya, tapi yang terbaik. Bagaimana kita mempersiapkannya dan memberikannya dengan sukacita. Tentu yang terbaik akan memberikan sukacita bagi yang menerima. Siapakah yang menerima persembahan kita? Tuhan melalui gerejanya. Melalui gereja Tuhan, apa yang kita berikan bisa dipakai kembali untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik. Kita berikan dengan nilai maksimal yang kita punya. Jangan dari sisa-sisa yang ada, tetapi mari kita siapkan dan berikanlah secara maksimal dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikenan oleh Tuhan. Jika janda miskin ini memberikan persembahannya dari kekurangannya dan bahkan seluruh nafkahnya ia beri, mungkin kita akan sulit sekali menduplikasi apa yang dilakukan oleh janda miskin ini. Tetapi setidaknya marilah kita mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan melakukan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk terus menjadi pribadi yang baik yang berkenan kepadamu, dan biarlah kami memberikan persembahan yang terbaik melalui kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami hari ini, ajari dan mampukan kami melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, dan berkatilah biarlah pekerjaan kami berhasil dan berbuah, sehingga kami boleh menikmati berkat-Mu dan Tuhan memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Karena dengan demikianlah kami menunjukkan rasa syukur kami kepadamu, ya Allah. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.